Ya, baik, silakan tempelkan tangannya Bapak, kita hitung bersama-sama. 5, 4, 3, 2, 1. Baik, boleh berikan tepuk tangan yang sangat meriah. Baiklah, dengan ini www.kim.id resmi di launching di Sumatera Selatan. Boleh bagi kita sedianya Bapak untuk berkumpul bersama terlebih dahulu di bagian tengah. Bapak Usman, Bapak Hashim, Bapak Ridwan. Boleh untuk fotografer dan juga media yang mungkin ingin mengabadikan momen ini. Belum tahu juga saya bisa atau enggak ya. Siapa tahu nanti ada ternyata mau ojek online mau punya jadi Kim sendiri ya, siapa tahu gitu ya. Nah, saya nggak tahu perkembangannya, cepat sekali dunia ini ya. Jadi boleh menambahkan model kemitraannya seperti apa, usul ya nanti ya, silakan seperti apa. Memberikan solusi perasaan jutek, workshop, sarasen, forum diskusi. Makanya tadi forum-forum itu silakan ya, forumnya tambahkan. Karena kalau kita ngobrol, kadang-kadang ngobrolnya terlalu kecil ya. Kalau kita punya masalah itu nggak ada yang ngasih solusi ya. Makanya kalau punya masalah forumnya diangkat saja ya, level provinsi gitu, ngomong. Saya bisa nggak, siapa nih yang bulan ini punya mau ngadain acara webinar bikin foto produk misalnya ya. Nah seperti itu. Kalau satu Sumsel pasti ada lah dalam bulan ini ya. Kalau mungkin satu kelurahan ya belum tentu ada ya. Nah seperti itu, bikin workshop silakan ya. Nah untuk ketemu, kita lanjutkan. Menyediakan perannya secara bahan-bahan informasi. Jadi kalau misalkan Pak saya mau bikin bahan informasinya kurang ya, merasa informasi bareng-bareng ya dengan media, dengan ini silakan ya Bapak Ibu ya. Mau kerjasama dengan Karang Taruna, dengan desa, Pak saya mau. Nah, kita informasi yang positif. Dan kemitraan ini ya namanya juga kerjasama, gotong royong dengan berbagai pihak ya, individual maupun kelompok. Jadi ini secara umum ya. Dan kemitraan ini bisa formal, bisa juga informal ya, antar individu yang ada organisasi. Nah, kita punya tujuan tertentu ya untuk bersinergi. Tadi Pak Dirjen sudah menyebutkan untuk tujuan sebagai apa? Sebagai untuk bisa meningkatkan reputasi bangsa ya, untuk menjaga citra bangsa. Makanya ini kita punya ini namanya bermitra Bapak Ibu ya. Kimnya bermitra, mau berkolaborasi, mau bermitra ya. Nah bermitra itu bukan sekedar ajakan, tapi juga sebuah akronim. Akronimnya adalah mencapai tujuan akhir tadi, yaitu bersama masyarakat Indonesia tingkatkan reputasi bangsa. Kasih tepuk tangan dulu ya. Nah, jadi itu yang jadi ending goal kita ya, mencapai reputasi bangsa. Tadi terkait dengan KTT G20 nanti bulan November, kita coba reputasi bangsa itu benar-benar kita jaga ya sebagai presidensi KTT G20. Baik ya, jadi tahu ya kalau ASN itu pakai namanya berakhlak gitu ya. Nah itu ASN ya. Itu untuk orientasi pelayanan. Tapi kalau Kim ya, mitra-mitra pemku semuanya dalam komunikasi publik kita pakai tagline-nya bermitra. Kota ya, nanti teman-teman dan teman-teman Kim sabar dulu, kita ke adminnya dulu. Admin ini nanti Ibu, ketika Ibu Bapak pegiat Kim ada masalah dengan aplikasi apapun itu, Ibu tinggal menghubungi admin Kimnya. Misalkan Ibu, aduh saya lupa password nih atau apapun itu, Pak kalau mau dibantu kami ini nggak bisa akses, nah itu langsung sama admin kabupaten. Gimana teman-teman kalau admin kabupaten kota berhasil? Oke, Ibu ini yang berhasil, itu belum ini. Oh sama. Oke, tapi coba running dua ini ya, running dua akun, mungkin atau tidak? Kalau Pak bisa diakses sama-sama satu kota. Silakan. Ya. Oke, sebentar.
Maksudnya saya datang bisik ya. Dari luar. Ya, masih ada lagi mau baca apa itu? Nah, maksudnya kimnya kecil. Kim, hashtag A. Hashtag 0601. Ya, sudah Pak. Selamat datang kepada Bapak Dirjen di bumi Sriwijaya, Sumatera Selatan. Hadirin yang berbahagia, sebagaimana diketahui pada tahun 2024, Pemerintah Republik Indonesia melalui Kementerian Kominfo telah menargetkan 100 juta penduduk Indonesia untuk melek digital, yang mana kegiatan ini telah dimulai pada tahun 2017. Seiring dengan hal tersebut, dalam rangka mendukung kegiatan maka Direktorat Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik melalui Direktorat Tata Kelola dan Kemitraan Komunikasi Publik bersama pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dan Kabupaten Kota Sumatera Selatan melalui Dinas Komunikasi dan Informatika mengadakan launching dan fintech pemanfaatan platform digital kemitraan bagi kelompok informasi masyarakat. Launching platform digital ini sangat penting mengingat kedudukan lembaga KIM yang merupakan mitra pemerintah dalam penyebarluasan, sosialisasi, serta diseminasi informasi pembangunan secara timbal balik dan berkesinambungan, serta menjadi forum media pelayanan komunikasi informasi pemerintah dan pembangunan, serta sebagai wahana informasi antar anggota KIM dari KIM kepada pemerintah dan dari pemerintah kepada masyarakat. Di era digital, dukungan terhadap pegiat KIM diwujudkan melalui fintech pemanfaatan platform digital kemitraan bagi KIM untuk meningkatkan daya saing dan layanan serta informasi agar dapat lebih mudah dijangkau dari berbagai lapisan masyarakat, khususnya pengguna platform digital bagi kelompok informasi masyarakat. Hadirin yang saya hormati, Bapak Dirjen, dapat kami laporkan, pemerintah Provinsi Sumatera Selatan telah membentuk Forum Koordinasi Kelompok Informasi Masyarakat sejak tahun 2017. Garis Kominfo _2017 dan surat keputusan Gubernur Sumatera Selatan nomor 22 ini sudah terbentuk Forum KIM di kabupaten kota sebanyak 14 kabupaten kota, tinggal 3 kabupaten kota lagi yang telah mengaktifkan dan menggerakkan dan menggunakan KIM di tingkat kelurahan ataupun desa di kabupaten masing-masing. Adapun langkah pemerintah Provinsi Sumatera Selatan untuk mensinergikan forum koordinasi KIM antara lain melaksanakan monitoring dan evaluasi FK-KIM ke seluruh kabupaten kota di wilayah provinsi dan memberikan pelatihan kepada FK-KIM kabupaten kota untuk dapat meningkatkan kualitas dan kapasitas sumber daya manusia pelaksanaan program kegiatan KIM yang diwujudkan dalam bentuk pelaksanaan program kerja tahun 2022 ini dengan mengadakan sosialisasi dan pembinaan secara intens kepada masyarakat kabupaten kota serta desa bagaimana. Sebagai informasi, Pak Hasim ini sebetulnya adalah ahli IT. Nah, jadi kami berharap memang Pak Hasim dengan bergabung di Dirjen IKP, sebelumnya di Dirjen Aptika, ya aplikasi informatika, ya sekolahnya memang itu. Jadi kita berharap ke depan di Dirjen IKP muncul aplikasi-aplikasi yang terintegrasi yang memudahkan pekerjaan kita semua. Saya mengapresiasi upaya yang dilakukan oleh Pak Hasim dan semoga harapan layanan yang terintegrasi tadi dapat terwujud. Sebelum menutup, saya ingin menitip. Kita sedang menjadi tuan rumah G20.
30% masyarakat Indonesia yang mengetahui bahwa Indonesia menjadi tuan rumah pertemuan 20 negara yang menguasai ekonomi dunia di Bali bulan November nanti. Angka 30% relatif, bisa dibilang kecil, bisa dibilang sudah memadai, tetapi kalau kita lihat angka eksaknya ini masih sangat kecil. Sementara KTT G20 tinggal kurang dari 3 bulan lagi. Karena itu saya menitip pesan kepada kita semua yang ada di sini, dan kalau bisa ditularkan ke teman-teman lain, kita informasikan bahwa kita adalah tuan rumah G20 bulan November nanti. Saya berharap besar kepada Kim karena ujung tombak, karena langsung bertemu dengan masyarakat untuk menyampaikan informasi bahwa Indonesia tuan rumah G20. Itu siapa? Ya rakyat langsung, masyarakat langsung. Ya ini yang menjadi penting agar informasi dari pusat itu cepat sampai ke masyarakat. Tentu saja kita menggunakan media, TV, koran, radio dan lain-lain, tetapi kita juga butuh bertemu langsung dengan masyarakat, dan ini adalah ujung tombak seperti saya sampaikan tadi. Dan juga tetapi kan karena sekarang perkembangan teknologi, ya kita ini kan kalau Kominfo juga menyiapkan infrastrukturnya, ya jangan sampai nanti ada blank spot, termasuk di Sumatera Selatan masih ada ya blank spot. Nah ini ke depan kita berharap masyarakat bisa menggunakan infrastruktur digital ini, termasuk dalam konteks kim.id tadi itu. Gitu. Ya sangat penting karena peran rakyat ini sangat penting. Partisipasi rakyat dalam menyampaikan informasi tentang kebijakan pemerintah sangat penting. Ada kendala ada Pak selama ini Pak? Ya ini kan baru kita bikin ya kim.id ini, ya baru kita buat. Nah kita belum tahu ada kendala apa begitu ya. Mudah-mudahan biasanya kendalanya ini kan kalau terkait dengan digital tadi infrastruktur blank spot begitu kan. Kedua literasi digital, masyarakat belum bisa menggunakan upload. Nah ini semua akan kita tanggulangi juga. Nah, infrastruktur seperti saya sampaikan tadi, kita punya BLU PT Bakti misalnya yang mempersiapkan BTS, ya, kemudian juga ada SDPPI yang menyiapkan tulang punggung atau backbone jaringan infrastruktur internet misalnya, dan kita punya Ditjen Aptika yang melakukan edukasi digital atau literasi digital. Jadi ini sebuah ekosistem yang kita bangun. Ya, jadi tantangannya biasanya itu infrastruktur dan literasi digital masyarakat. Berarti nanti ke depan ada sosialisasi Pak ya di kabupaten kota? Oh iya, sudah kita lakukan ya, sudah kita lakukan dan akan terus kita lakukan. Tadi kan Pak Kadis mengatakan dari sekian kabupaten kota masih ada 3 yang belum terbentuk kimnya. Ya, jadi ini harus terus kita sosialisasikan. Harapannya sendiri Pak dengan adanya aplikasi ini Pak? Ya, harapannya yang pertama kita bisa menggalang, meningkatkan partisipasi masyarakat terhadap kebijakan pemerintah. Kedua, KIM ini bisa menginformasikan kebijakan pemerintah pusat maupun pemerintah provinsi kepada masyarakat juga. Jadi dari masyarakat untuk masyarakat. Ketiga, ujungnya adalah akan terbentuk reputasi atau citra positif pemerintah di mata masyarakat secara umum. Kira-kira begitu. Di bawahnya untuk Ya saya kira